Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Harbin Eko Cahyono dari Prodi Komputerisasi Akuntansi kelas 1B. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai 1. Manusia dan agama, 2. Din al-Islam, 3. Sumber ajaran manusia, 4. Kerangka ajaran agama Islam. Langsung saja yang pertama mengenai manusia dan agama. Manusia dan agama. Kejadian manusia dan alam semesta berhubungan dengan asal-usul alam dan asal-usul manusia. Asal-usul alam menurut teori sains, teori Big Bang, yaitu teori terbentuknya alam semesta yang menyatakan bahwa pada awalnya alam semesta merupakan satu kesatuan yang kecil dan padat, kemudian terjadi ledakan besar atau dentuman besar yang menghasilkan pecahan yang meluas dan terbentuklah tata surya secara sistematis. Sebelum teori Big Bang ada, dalam Al-Quran sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahum wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tidak juga beriman? Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 menjadi bukti bahwa selama ini Al-Quran dan perkembangan sains selalu berjalan seiring. Asal-usul manusia menurut ilmu pengetahuan. Menurut Charles Darwin, beliau berpendapat bahwa manusia berasal dari kera dan nenek moyang manusia berasal dari kera dan berkembang menjadi manusia seperti sekarang ini. Menurut teori evolusi, manusia berasal dari makhluk yang memiliki bentuk sederhana dan mengalami evolusi dan menjadi manusia seperti sekarang ini. Asal-usul manusia menurut Al-Quran. Manusia pertama ialah Adam dan manusia kedua ialah Hawa. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Kejadian dan asal-usul manusia menurut Quran. 1. Dari tanah. Manusia tercipta dari satu saripati tanah. 2. Dari tulang rusuk Nabi Adam, khususnya untuk Siti Hawa, istri Nabi Adam. 3. Secara reproduksi. Manusia tercipta secara reproduksi. Dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal inna min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata izaman, fa kasawnal izama lahman, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami dengan daging. Kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Selanjutnya, hubungan manusia dengan agama. Agama sangat diperlukan oleh manusia sebagai pegangan hidup, sehingga ilmu dapat menjadi lebih bermakna, yang dalam hal ini adalah Islam. Agama Islam adalah agama yang selalu mendorong untuk mempergunakan akalnya memahami ayat-ayat kauniyah
atau sunatullah yang terbentang di alam semesta dan ayat-ayat Qur'aniyah yang terdapat dalam Al-Quran menyeimbangkan antara dunia dan akhirat dengan ilmu kehidupan manusia. Yang kedua, din al-Islam. Pengertian din al-Islam. Din berasal dari bahasa Arab ad-din yang berarti agama. Din al-Islam adalah agama pembawa keselamatan kepada umat manusia sepanjang hamba Allah tersebut menjalankan syariat agama Islam itu sendiri yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya, ruang lingkup din al-Islam. 1. Akidah. Secara etimologis ialah ikatan, sangkutan, keyakinan. Secara teknis ialah keyakinan atau iman. 2. Syariah. Dalam bahasa ialah jalan. Syariah menurut istilah ialah peraturan Allah yang mengatur hubungan manusia. 3. Akhlak. Secara etimologis budi pekerti, perangai, tingkah laku. Secara istilah, akhlak adalah bagian ajaran Islam yang mengatur tingkah laku perangai manusia. Selanjutnya, pluralisme dan kebudayaan. Secara etimologi, pluralisme merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yakni plural yang berarti ragam dan isme yang berarti paham. Pluralisme dalam perspektif filsafat budaya merupakan konsep kemanusiaan yang memuat kerangka interaksi dan menunjukkan sikap saling menghargai, saling menghormati, toleransi satu sama lain dan berlangsung tanpa konflik sehingga terjadi asimilasi dan akulturasi budaya. Pluralisme dan kebudayaan, kita bisa ambil contoh seperti keberagaman di Indonesia. Keberagaman di Indonesia sering memicu terjadinya konflik karena kurangnya menghargai perbedaan. Dengan memahami pluralisme dan kebudayaan, kita bisa memperkecil terjadinya konflik. Selanjutnya, hubungan intern antar pemeluk agama dan hakikat persaudaraan. Dalam histori sosiologis, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis dan keyakinan, keagamaan yang berbeda budaya serta sistem nilainya. Dengan itu, keragaman yang dimiliki Indonesia bisa menjadi kelebihan sekaligus sebagai kekurangan. Potensi keberagaman ini jika terjalin dengan baik akan menjadi suatu kekuatan besar sekaligus kekayaan budaya yang tak ternilai harganya. Akan tetapi perbedaan ini juga berpotensi menjadi pemicu konflik. Dalam perspektif Islam mengajarkan bahwa adanya perbedaan di antara manusia baik dari sisi etnis maupun perbedaan keyakinan dalam beragama merupakan fitrah dan sunatullah atau sudah menjadi ketetapan Tuhan. Hal ini dijelaskan pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsya waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dari surat tersebut kita tahu bahwa keberagaman sudah diajarkan sejak dahulu, seperti halnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam ada 3, Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad. Pertama, Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang. Sedangkan menurut terminologi, Al-Quran artinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad sebagai sebuah mukjizat untuk kemudian
disampaikan dengan jalan mutawatir dengan perantara malaikat Jibril. Sedangkan menurut syariat Islam, membaca Al-Quran dinilai sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama sebutannya Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikr, At-Tanzil. Selanjutnya kandungan Al-Quran. Kandungan Al-Quran yang pertama, akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Kedua, ibadah. Ibadah adalah taat, tunduk, ikut atau nurut dari segi bahasa. Tiga, akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak terpuji atau akhlak tercela. Keempat, hukum-hukum. Hukum yang ada di Al-Quran adalah memberi suruhan atau perintah kepada orang yang beriman untuk mengadili dan memberikan, menjatuhkan hukuman hukum pada sesama manusia yang terbukti bersalah. Fungsi dan peranan Al-Quran. 1. Petunjuk bagi manusia. 2. Sumber pokok ajaran Islam. 3. Peringatan dan pelajaran bagi manusia. 4. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Selanjutnya keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, konten Al-Quran tetap sepanjang masa tanpa revisi. Yang kedua, terjaga dari kontradiksi. Yang ketiga, mudah dihafalkan. Yang keempat, bahasa Al-Quran tak dapat ditiru. Selanjutnya hadis. Pengertiannya adalah perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifat Rasulullah SAW. Punya macam-macam hadis. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Sanadnya bersambung, perawirannya yang adil, kuat ingatannya atau cerdasannya, tidak ada cacat atau rusak. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya. Di samping itu, hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadis hasan rawinya tidak kuat hafalannya. Yang ketiga, hadis dhaif. Pendapat An-Nawawi mengenai hadis dhaif, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat hadis hasan. Selanjutnya, kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran lebih diutamakan ketimbang hadis. Hadis merupakan penjabaran dari Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu dari sang pencipta, sedangkan hadis berasal dari hambanya. Yang ketiga, ijtihad. Pengertian ijtihad secara bahasa adalah mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Secara istilah, arti ijtihad adalah proses pemantapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Selanjutnya, dasar hukum ijtihad. Menurut firman-Nya dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiul rasula wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya, masalah yang diijtihadkan. Pertama, masalah-masalah yang ditunjukkan oleh nas yang zani atau tak pasti.
baik dari segi keberadaannya atau urut maupun dari segi penunjukannya terhadap hukum atau dalalah. 2. Masalah-masalah baru yang belum ditegaskan hukumnya dalam nas. 3. Masalah-masalah baru yang belum diijmakan. 4. Masalah-masalah yang diketahui ilat atau alasan hukumnya seperti dalam masalah muamalah. Selanjutnya macam-macam ijtihad. Yang pertama ijma, 2 qiyas, 3 maslahah mursalah, 4 sudud jariyah, 5 istihad, 6 urf, 7 istisna. Yang keempat, kerangka ajaran agama Islam. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Pertama akidah. Secara etimologis yaitu ikatan, sangkutan, keyakinan, dan secara teknis ialah keyakinan atau iman. Tujuan mempelajari akidah, yang pertama membina ke arah keyakinan yang benar kepada Allah, yang kedua menjaga diri dari kemusyrikan, 3 menghindari diri dari pengaruh kehidupan yang sesaat. Yang kedua syariah. Syariah ialah jalan lurus, jalan yang lempang, tidak berbelok-belok, jalan raya. Menurut bahasa, sumber air mengalir yang didatangi manusia atau binatang untuk minum. Tujuan mempelajari syariah, yang pertama ihtiram al-afan, menghormati ciptaan-ciptaan Allah. Yang kedua ikram an-nas, memuliakan manusia. Yang ketiga hifdzul watan, menjaga negara. Yang keempat siyadatul umron, memakmurkan atau menambah kemakmuran. Yang ketiga akhlak. Akhlak secara etimologis budi pekerti, perangai, tingkah laku. Dalam Al-Quran dapat didefinisikan sebagai tindakan membentuk atau membiasakan perbuatan. Tujuan mempelajari akhlak. Ilmu akhlak menuntun kepada kebaikan, membina kerukunan hidup bertetangga, membina remaja. Ilmu akhlak akan meningkatkan derajat kehidupan manusia. Selanjutnya nisbah antara akidah, syariah, dan akhlak. Akidah, syariah, dan akhlak pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam ajaran agama Islam. Ketiga unsur tersebut dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Akidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Sementara syariah sebagai sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak sebagai sistematika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama. Firman Allah tentang akidah, syariah, dan akhlak terdapat pada Quran surat Al-Hajj ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatughbita lahu qulubuhum wa innallaha lahaddil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Yang artinya, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Quran itulah yang hak dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Selanjutnya aliran-aliran yang berkembang. Terdapat mazhab dalam bidang akidah, mazhab dalam bidang syariah, mazhab dalam bidang akhlak. Yang pertama, mazhab dalam bidang akidah. Yang pertama, mazhab Syiah ialah salah satu aliran yang secara umum memihak pada Ali bin Abi Thalib atau menolak khalifah Islam pertama. Yang kedua, mazhab Khawarij, yaitu pihak yang tidak memihak antara kaum Ali maupun khalifah sebelumnya dan menganggap semua pengikutnya kafir. Yang ketiga, mazhab Murji'ah, yaitu kelompok yang tidak mau mengkafirkan orang yang sudah bersyahadat. Yang keempat, mazhab Mu'tazilah, yaitu kelompok rasionalis. Yang kelima, mazhab Asy'ariyah, yaitu mazhab ahli sunnah wal jamaah. Selanjutnya mazhab dalam bidang syariah.
Pertama, Hanafi mazhab. Hanafi atau Hanafiah didirikan oleh Nu'man bin Sabit atau yang lebih terkenal dengan nama Abu Hanifah. Yang kedua, Maliki mazhab. Maliki adalah mazhab yang didirikan oleh Malik bin Anas atau yang biasa dikenal dengan nama Imam Malik. Yang ketiga, Syafi'i mazhab. Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang keempat, Hambali mazhab. Hambali atau Hanabilah didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambali atau dikenal dengan nama Imam Hambali. Selanjutnya, mazhab dalam bidang akhlak atau tasawuf. Yang pertama, tasawuf akhlaki merupakan kajian ilmu yang sangat memerlukan praktik untuk menguasainya. Yang kedua, tasawuf irfani. Untuk menemukan pengenalan marifat seorang sufi harus melalui beberapa fase yang dikenal dengan makom atau tingkatan dan hal atau keadaan. Tasawuf falsafi yaitu tasawuf yang ajarannya memadukan antara visi intuitif dan visi rasional. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apakah ada yang ditanyakan? Dari penjelasan tadi ada yang ingin saya tanyakan, yaitu mengapa dalam melaksanakan syariah harus dilandasi oleh nilai-nilai ketauhidan dan akhlak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya minta penjelasan apa yang dimaksud dengan mazhab. Mungkin itu dulu yang saya tanyakan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Mengapa dalam melaksanakan syariah Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai ketauhidan dan akhlak? Menurut saya, dalam melaksanakan syariah Islam harus dilandasi oleh nilai ketauhidan dan akhlak karena syariah, akidah, dan akhlak saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan mazhab? Mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistibatkan hukum Islam. Ya, oke. Terima kasih atas jawabannya. Besok sambung lagi.